Gitar untuk pemula lebih bagus yang ini. Untuk pemula ya, karena dia suaranya dapat dan juga dia senarnya nilon dan juga stangnya ini besar. Jadi untuk pemula itu untuk dia menekan jarak tangannya, jarinya ini nggak terlalu mepet, jadi gampang dia nekannya ya. Loba mora tanah airku yang ku cintai, tempat betah dibesarkan di bulan. Nama saya Timotius. Saya sebagai penjual dan juga sebagai pemilik dari usahanya, yaitu tentang di bidang musik, baik itu gitar dan alat-alatnya dan juga spare part yang lainnya. Saya jual di sini. Saya mengawalinya sudah sekitar merintis dari awal, mungkin stoknya mungkin beberapa sedikit demi sedikit sambil belajar sekitar 5 atau 6 tahunan lalu. Jadi sekarang ya sudah berkembang sedikit-sedikit. Toko saya di Jalan Tibung Sari, Banjarkuanji, Dalung, Badung. Di sini berbagai macam gitar yang saya jual, mulai kisaran paling murah untuk pemula sampai gitar yang berkualitas. Itu pabrikan, baik itu pabrikan dalam negeri dan juga dari luar, yaitu pabrikan dari Cina. Itu saya datangkan dari Jawa, baik dari Jawa, dari Jakarta, Solo, barangnya dari sana, sehingga saya bisa sudah banyak pelanggan di sini, dan juga sudah banyak yang tahu, dan juga sekalian di sini bisa untuk servis, untuk pemasangan senar atau preamp, jadi bisa di sini. Jadi mulai buka hari Senin pagi jam 9 sampai jam 9 malam, kecuali hari Minggu kadang dibuka sore ya. Yang melatar belakangin adalah kepingin memulai sesuatu yang baru ya. Jadi dulu memang bukan usaha ini ya. Jadi dulu saya di bagian counter ya, counter. Terus saya melihat ada teman, tapi dia sekarang sudah pulang kampung atau dimana di daerah Denpasar. Itu dari saya lihat, jadi lumayan ada kemajuan. Jadi saya mengikuti belajarnya dari sana ya. Saya belajar ya, pertama saya ngambil barangnya dari dia, saya belajar mulai dari awal satu-satu, saya ambil barangnya dia. Terus ya udah berkembang ya, dan sampai sekarang ini ya. Ini apa namanya? Ya, itu gitar custom ya, itu custom home industry, dan juga pembuatannya beda bahan, beda kualitas, dan juga beda harga ya. Ini pakai spool, Pak? Ya, itu spool yang biasa, itu tanpa preamp ya, tanpa tunernya, jadi tidak bisa di setel. Ini sudah bisa pakai setel senar. Spool yang bagus menurut Bapak itu seperti apa? Spool bagus itu kalau bagusan itu yang merek Fishman ya, tapi Fishman kayaknya cuma yang biasa aja ya. Yang merek apa, Pak?
Fishman. Fishman. Ya, Bedanya apa? itu beda kualitas dan juga beda kualitas beda dan suara. Untuk sound system yang besar dia bisa mampu ngangkat dia dan juga tidak ada noise ya. Sama untuk ini customan ya, customan. Kalau yang pabrikan di sini. Ya, di sini, Pak. Ya. Oh, ini yang, Ya, ini pabrikan, ada pabrikan Indonesia, ada pabrikan Cina. yang Indo mana? Indonesianya ini juga Indonesia. Yang Cinanya ini ya. Indonesia biasanya dari mana Pak Solo ini? Indonesia itu bukan dari Solo, tapi dia di Jakarta, daerah misalnya Bogor ada, ya Bogor ada. Dia pabrik sendiri, pabriknya ada. Ya, kualitas suara sama pabrik itu beda khas dia. Ya, jadi misalnya merek Cowboy misalnya, dia punya khas beda suaranya. Terus bandingin sama Yamaha, dia punya khas, masing-masing punya khas dia. Ya, jadi khasnya itu tidak bisa dirubah. Kayak chord juga begitu. Dia punya khas, biarpun gimana suaranya itu beda dia dari gitar lain dia. Ya, jadi masing-masing punya khas sendiri. Masa-masa sulit itu di saat sepi mungkin ya, sepi terus aja mungkin bertahan, dan juga barang yang dikirim, barang yang datang tidak sesuai atau rusak. Ya, itu yang paling ini. Kalau dikembali ini atau jadi dia harus kena ongkirnya hanya dari situ ya, di situ merugi di situ. Terus konsisten? Ya, konsisten aja sih, ya konsisten. Memang pertama dulu punya 2 toko, ya satu di Ayani, cuma mungkin di sana saya lepas, jadi tidak dikontrol, cuma pakai karyawan. Jadi di sana sepi, kurang jalan. Jadi hampir 3 tahun di sana, tapi tidak jalan, terakhir ditutup dan kembali lagi di sini. Ya, jadi gampang dikontrol dan juga langsung transaksi sama pelanggan. Ya, kalau di sini mungkin pelayanannya ya. Jadi kalau mereka membeli barang, membeli sesuatu barang, jadi barangnya itu harus bagus, ya. Bagus dan bunyinya bagus. Misalnya gitar-gitar handmade itu ya, jadi kita tidak langsung jual, tapi kita harus setting lagi. Jadi saya harus periksa apanya yang kurang. Jadi pas kita pajang, dia datang beli, dia lihat, dia dicobain bagus, jadi langsung dibeli. Jadi dia nanti pulang, dikembali lagi di sini, di sana bagus. Nah, barangnya harganya sama di tempat lain, tapi kualitasnya lebih bagus ya. Dulu mungkin ada yang rusak, atau ada yang ini, memang komplainnya kembali ke sini. Dari situ ya saya merubah. Jadi dari komplainnya mereka itu saya merubah. Ini kurang ya, ini kurang. Jadi saya harus memenuhi ini. Jadi setelah itu sudah ada komplain, tapi paling sedikit-sedikit ya. Omset sekarang ini paling kecil aja per hari kalau sepinya itu ya bisa 800 ya segitu. Tapi kalau ramenya bisa sampai 3-4 juta ya. Tergantung barangnya nih. Kalau barangnya makin kualitas bagus, mahal ya, dia besar dia. Pertama itu bahannya, ya, bahan dan juga suara, ya. Karena kalau bahannya sudah bagus, suaranya juga bagus, pasti orang akan nyaman dan juga senang. Tapi kalau bahannya kurang bagus, tapi suara juga tidak bagus, ya mereka pasti ya tidak. Kadang juga kalau customer itu dia bahannya bagus, tapi suara kurang dari situ ya. Lebih spesifik, ya. Bahan bagus seperti apa Pak? Bahannya bagus itu bahan kayu dan triplek yang digunakan, ya, bermerek dan atau tidak, ya, dan kering, harus kering. Kalau gitar harus kering bahannya, jadi lebih nyaring dia benar. Kalau gitar yang Bapak pegang itu gimana kira-kira Pak? Ini gitar pabrikan Indonesia, ini Yamaha C315 klasik, ini pabrikan Indonesia.
Tapi lisensinya kan ini kan aslinya Jepang, tapi kan dibuatnya di Indonesia sekarang ya. Menurut Bapak, rekomendasi nggak bagus nggak gitar yang buat? Kalau gitar untuk pemula lebih bagus yang ini. Untuk pemula ya, karena dia suaranya dapat dan juga dia senarnya nilon dan juga stangnya ini besar. Jadi untuk pemula itu untuk dia menekan jarak tangannya, jarinya ini nggak terlalu mepet, jadi gampang dia nekannya ya. Itu lebih bagus dan juga suara yang dihasilkan itu bagus sehingga dia pendengarannya itu langsung tahu. Jadi kalau pakai gitar custom lama karena suaranya masih agak false. Kalau ini tidak langsung dia ya langsung masuk suaranya. Untuk bahannya sendiri, Pak, kainnya itu seperti Bapak bilang tadi itu bagus nggak kualitas kainnya? Ini kualitas lumayan pabrikan. Ini kualitas paling murah ya untuk dari Yamaha itu paling Bisa murah. Bapak perlihatkan kayunya, Pak? Ya. Ya, ini bahannya Cyprus ini. Tapi ini kebanyakan bahannya diimpor ya. Ya, tapi dirakitnya di Indonesia. Ya. Impor ya. Yang begini aja sudah cukup. Ya. Ya, ini saya sudah cukup. Ya. Itu kisaran harganya berapa? Ini sekitar 600-an. Ya, sekitar 600-an. Ya, itu saya sudah cukup untuk pemula. Untuk biasa anak-anak sekolah itu dia cari ya. Pak, tadi Bapak sempat bilang yang bagus itu gitar dari Cina itu. Ya. Harganya terjangkau, Wah, Harganya terjangkau. Nah, kayak begini. Ya. Itu gitar dari mana, Pak? Ya, ini Cina. Dari Cina. Ya, Pak, Cina. Yang bagus itu apa, Pak, yang membuat dia? Dia itu bahannya kering dia. Ya, bahannya beda, kering. Kalau gitar home industry itu dia kayunya masih basah. Dan ini kering, dia pabrikan beda. Jadi kualitas harganya terjangkau. Ya, terjangkau. Ya. Kering itu bagus ya, Pak? Kering bagus. Ya. Kering apanya nih, kering bakar? Bahannya kering, bahannya dipakai kering. Ya. Ya, dan juga itu lebih bagus dia. Tapi Pak, selain gitar apa lagi yang Bapak jual nih? di sini sama ya keperluan dari itu ya yang masih menyangkut sama gitar tentang senar-senar kajon. Kisaran harganya berapa, Pak? Kajon itu sekitar 470 500 kisaran itu. Dan juga ampli-amplinya juga dijual. Terus bergeser ke sini, ini apa, Pak? Ya. Ini senar-senarnya sudah lengkap. Jadi mereka bisa milih kalau mereka datang ke sini. Kalau dari gitarnya, kalau kondisi gitar bahannya bagus, bisa dipakai senar yang ukuran besar. Kalau yang gitar yang bahannya kurang bagus, harus pakai yang kecil karena dia tidak bisa mendukung yang bahannya bagus tapi bahannya murah, tapi kalau senarnya yang besar dipakai nanti gitarnya yang cepat rusak. Ya. Pak, tips memilih senar yang bagus itu seperti apa, Pak? Senar yang bagus, ya itu yang tadi saya bilang. Kalau senar bagus itu kalau gitarnya pabrikan, boleh dia pakai yang originalnya. Ya, originalnya itu suaranya, hasil dari suaranya bagus. Seperti apa, Pak? Nah, kalau originalnya di bawah ini, ya. Ini ada D'Addario, ya. Anderson. Mana yang bagus nih, Pak? Ini yang ada nilon, ada ini. Kalau paling bagus ini, Pak. Elixir. Ini yang paling mahal, ya. Ya. Oh, ini ya? Ya, itu yang paling mahal. Berapa, Pak, harganya? Itu 350.000. Ya, itu yang paling mahal. Itu ya untuk gitar yang ya sudah lumayan kelasnya, ya. Itu. Kalau dari saya mungkin tetap eksis, harus optimis mungkin ya, optimis. Dan juga tetap bertahan, bersabar kayaknya, bersabar dan juga melakukan inovasi baru. Ya, jadi di sini misalnya jual barang yang ini tidak jalan, jadi saya harus buat begini gimana, dia bisa jalan atau gimana ya. Jadi harganya juga bisa diturunin atau bagaimana biar pelanggannya tetap ada. Ya, ya. Nah itu bisa datang langsung di toko, yaitu di Jalan Tibung Sari, nomor 26 Banjar Kuanji, Dalung, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini 082 146 88 0040.
Saya jujur, saya jujur. Teruslah berjalan. Kalau ada tantangan harus hadapi. Harus hadapi dan harus kuat berdiri dengan kaki sendiri. Saya jujur, saya jujur.